Kita nggak usah mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan kita juga jangan sampai menyalahkan siswa ataupun menyalahkan warga atau pelatihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Welcome back to my channel Arus Bawa Trate. Ini kebetulan ada saudara yang request untuk membahas masalah kejadian yang kemarin yang kabarnya ada siswa yang meninggal. Nah, kebetulan kan konten-konten kreator yang lain, konten-konten kreator dari Esa Trate atau dari PSHT sudah banyak sekali yang membahas ini. Jadi ini kan kabarnya itu kemarin Minggu ada lagi siswa dari PSHT yang meninggal. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, marilah kita sejenak mengheningkan cipta untuk mendoakan adik kita. Semoga amal perbuatannya diterima dan ditempatkan di tempat yang terindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Jadi mungkin kalau saya suruh menanggapi ini, mungkin penanggapan saya itu cuma sekedar ya mas ya, sekedar saja ya. Jadi kan kebetulan siswa yang kemarin ini dikabarkan meninggal kan kabarnya simpang siur. Ada yang bilang itu karena kuda tengah, ada yang bilang karena sparring. Ya betul. Nah, kebetulan saya mendapatkan sebuah kiriman video di saat kejadian sparring ya. Cuman saya nggak bisa memastikan itu benar orangnya atau tidak karena saya nggak berada di lokasi. Ya. Langsung saja kita simak dulu videonya berikut ini. Wah, gak cukup kameraku. Tuh menu. Jatuhnya gitu no. Jatuh maka cedok anu sik teh. Nah itu tadi videonya ya mas ya. Jadi intinya gini loh, kita nggak usah mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan kita juga jangan sampai menyalahkan siswa ataupun menyalahkan warga atau pelatihnya. Jadi gini mas, banyak sekali kadang warga itu yang berasumsi itu siswanya aja yang gini-gini. Itu banyak sekali mas, saya lihat itu yang berasumsi seperti itu. Namanya musibah itu nggak ada yang tahu mas, siapa sih yang mau meninggal gitu loh. Juga ada juga yang menyalahkan itu sebenarnya bukan menyalahkannya, memojokkan pelatihnya. Kata-katanya itu kadang-kadang ya pelatihnya harusnya gini kan gitu. Gini loh mas, janganlah kita itu saling menyalahkan seperti inilah, saling memojokkan seperti inilah. Namanya latihan Esa Trate ya kan, latihan Esa Trate yang saya tahu tiap daerah, tiap rayon, tiap ranting, tiap cabang itu mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai aturan masing-masing, dan setiap warga Esa Trate mempunyai cara untuk melatih masing-masing gitu loh mas. Jadi kita gitu nggak bisa memaksakan kamu itu ngelatihnya harus gini mas, kamu harus gini mas, nggak boleh gini mas. Kita nggak bisa memaksakan seperti itu mas, karena emang pelatih itu mempunyai caranya masing-masing untuk menjadikan siswa itu menjadi calon saudara kita gitu loh. Pelatih juga tahu takarannya, benar siswanya sendiri juga tahu gitu loh. Makanya nggak mungkin masnya tuh berniat banget di sana itu mau nyelakain tuh nggak mungkin gitu loh. Jadi kita nggak usah membahas ke masalah sambungnya ataupun ke masalah kuda-kudanya ya. Nggak usah ada argumen itulah kan. Intinya janganlah memojokkan gitu. Ya. Dan gini loh mas, namanya hidup dan mati itu kan udah takdir mas. Jadi yang saya tahu ya kan, namanya kematian itu adalah takdir yang sudah digariskan dan tidak bisa dihindari mas, namanya kematian itu mas. Tapi mati itu kan bisa diusahakan kan, seperti itu. Contohnya gimana itu? Contohnya bunuh diri, iya, seperti itu kan. Kejadian di lokasi latihan ataupun apa gitu kan, itu kan tidak masuk dalam konteks bunuh diri mas,
tidak masuk dalam konteks bunuh diri ya, saya ulang lagi ya. Jadi memang udah takdirnya seperti itu mas, itu memang kecelakaan. Kita nggak bisa menyalahkan, kalau nggak sambung juga nggak meninggal, kalau nggak kuda-kuda tengah nggak meninggal. Kita nggak bisa mas menyalahkan seperti itu, kita nggak tahu ke depannya gitu. Orang berargumen kan bebas ya kan. Kadang-kadang ada juga yang bilang itu mungkin latihannya terlalu keras, atau mungkin latihannya terlalu ekstrim lah itu. Nggak ada mas namanya kakak ingin membunuh adiknya sendiri, nggak ada mas. Namanya mas pelatih itu kan ibaratnya seorang kakak, di desa terlatih nggak ada guru, nggak ada murid, artinya kan kakak sama adik. Nggak mungkin seorang kakak itu niat membunuh adiknya sendiri. Jangankan membunuh mas, niatan mencelakai aja sedikit pun pasti nggak ada mas. Saya juga pelatih mas, dan mas Amar ini juga pelatih, dia pun dengan ikhlas mas melatih. Niatan kita hanyalah apa? Menggembleng calon saudara kita supaya layak untuk menjadi saudara Isha Terate. Itu aja mas, nggak lebih. Jadi kita itu menjadikan orang awam untuk masuk ke dalam Isha Terate, untuk menjadikan saudara Isha Terate, kita itu udah mempunyai kebanggaan tersendiri mas. Pasti kita itu mendidik dengan sebaik mungkin gitu loh. Dan maksudnya tuh dengan takaran porsinya itu fisiknya masing-masing. Stop lah untuk menyalahkan. Nggak ada latihan Isha Terate itu yang dibilang keras, itu nggak ada. Kalau kita menjalani latihan Isha Terate dengan ikhlas ya kan, dengan niat yang kekeh gitu, nggak ada ibaratnya latihan keras. Kita jalanin aja enteng mas, kita nikmatin, nggak ada latihan keras itu. Kadang warga itu juga apa ya namanya, melihat latihan itu, wah latihannya kok cuma gini gitu loh. Kalau ibaratnya dalam sugesti warga tersebut latihannya nggak sama dengan dirinya ya kan, membanding-bandingkan. Dan kalau latihannya terlalu keras, kadang-kadang warga juga berasumsinya wes raja bani mas koyo ngono mas. Kan koyo ngono, kadang-kadang warga itu gampang maido daripada ngelakoni loh. Melatih itu nggak semudah yang kau bayangkan mas. Pengorbanan tanpa dibayar ya kan, ibaratnya yang udah punya kayak mas Diki, udah punya keluarga, anak ditinggal ya kan sampai pagi, itu gimana kan gitu. Bukan mas Diki doang lah, maksudnya yang udah berkeluarga lah kan, ninggalin anak istri di rumah sendiri atau yang latih adik-adiknya siswanya itu kan, itu tambah bayaran. Karena kita punya apa ya, punya rasa namanya itu pengabdian itu dengan ikhlas gitu, dan pengabdian itu sampai kita mati. Nah, gitu. Jadi ya gini mas, intinya gini ya, gimana namanya latihan itu kita nggak bisa memaksakan, dikembalikan ke individu masing-masing, cara-caranya masing-masing. Kita nggak bisa ngeklaim ini latihan harus seperti ini, karena kita mempunyai cara dan teori dan porsi masing-masing gitu. Dan ini apapun yang terjadi ya, ini mungkin pesan saya, gimana saudara kita kan ibaratnya kan lagi berduka dan ini kan musibah mas. Jadi tetap untuk menyalahkan, kita support saudara kita yang terkena musibah. Ibaratkan gini, kita kembalikan ke diri masing-masing lah. Ibaratkan anda atau saya kena musibah malah dipojokkan, itu perasaannya gimana gitu ya. Mungkin itu aja mas, kita nggak usah ngeklaim latihannya ya kan, kita nggak usah ngeklaim caranya, kita nggak usah ngeklaim pelatihnya. Kita anggapi aja dengan bijak, oh namanya musibah gitu. Kita nggak tahu namanya lah musibah, kita nggak tahu gitu. Itu rahasia, benar rahasia ilahi. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Salam damai.